Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laut seluas 24 juta hektar dan daratan seluas 1 juta hektar menyimpan beragam potensi perikanan yang bisa dikelola dan memberikan manfaat serta hasil bagi kehidupan manusia, khususnya di Kepulauan Riau. Salah satunya adalah potensi budidaya laut atau disebut dengan marikultur. Potensi marikultur yang cukup tinggi di Kepulauan Riau salah satunya terdapat di Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.050 hektar untuk coastal marine culture dan sekitar 226.538 hektar untuk offshore marine culture. 95% masyarakat pesisir Lingga telah bekerja sebagai nelayan ikan tangkap, sehingga akan lebih baik jika sektor ikan tangkap tersebut mampu dikombinasikan dengan sektor budidaya. Mengingat Laut Lingga memiliki potensi yang sangat baik dalam pengembangan budidaya ikan air laut. Hal inilah yang membuatku berada di Bunda Tanah Melayu, sebutan lain dari Kabupaten Lingga yang mengacu pada sejarah dan peradabannya. Ya, sebuah cerita untukku terus belajar akan potensi bahari yang dimiliki Tanah Melayu ini, agar aku mampu menghargai setiap jengkal anugerah Tuhan yang diberikan untuk kita dari masa ke masa. Mau kemana, nak? Pak, saya Ahmad. Saya mahasiswa kelautan dari Kepulauan Riau, Pak. Jadi ini baru pertama kali nih saya ke Lingga, ke Daik nih, Pak. Iya. Nah, mau belajar tentang budidaya dan segala bidang-bidang kelautan, Pak. Kira-kira Bapak ada kenalan nggak? Kebetulan, Bapak orang budidaya, pelaku budidaya. Wah, pas betul nih. Iya, jadi sebentar lagi kebetulan Bapak pun pergi ke Ramba mau kasih ikan makan. Sekarang ini? Sekarang nih. Mau pergi ke Keramba? Boleh saya ikut, Pak, buat belajar, Pak? Tak masalah. Pompong perahu kami pun ada di situ. Kita naik perahu? Naik perahu. Ke Keramba Bapak? Iya. Ayo, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Kebetulan sekali nih, Pak. Beginilah kesederhanaan nelayan di Pulau Mapari ini. Hanya dengan berbekal perahu atau pompong untuk sebutan masyarakat di sini, Pak Mistari sudah mampu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Semua nelayan di sini tidak ada yang berskala besar atau dengan kapal hingga bertonton muatannya, melainkan mayoritas nelayan tangkap dengan metode tradisional berbekal pompong dan jaring. Saya sangat beruntung dapat belajar untuk mengetahui seperti apa kehidupan nelayan di sini. Keramba ini juga lebih efektif untuk setelah musim-musim berkelong berarti, Pak, ya? Karena tidak tergantung pada kelong juga kan, karena keramba ini tidak tergantung musim, dia itu dari masuk bibit sampai setelah
besar ikan itu dia itu jalan terus. Jalan terus. Tidak tergantung angin kuat apa semua. Yang penting pemakan ikan itu yang kita nunggu angin hari teduh kita melaut dapat ikan kasih makan. Oh berarti tidak tergantung musim, dia ada terus. Mau selatan mau barat jalan. Keramba jalan terus Pak. Iya. Inilah Desa Mepar. Sebuah desa yang merupakan gerbang Dayak Lingga ini adalah desa yang penuh dengan nuansa sejarahnya. Di desa inilah kita akan melihat betapa kokohnya Gunung Dayak yang menjulang tinggi yang tampak jelas dari Desa Mepar. Desa ini terbagi dua, Desa Mepar dengan wilayah darat dan juga wilayah desa yang berada di pulau atau orang biasa menyebutnya dengan Pulau Mepar. Nah, di pulau ini mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Disinilah Pak Mistari dan sebagian besar nelayan bermukim, yang juga biasa disebut dengan desa nelayan. Ada berapa lubang nih Pak? Sekitar 6 lubang. 6 lubang yang berisi ikan. Sama lobsternya ada juga. Kerapu dan lobster berarti yang Bapak isi sekarang. Akhirnya, sampai juga aku ke keramba yang dikelola oleh Pak Mistari sebagai ketua dari kelompok usaha bersama nelayan di Desa Mepar. Keramba ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk beberapa nelayan budidaya di Lingga. Di keramba ini, beliau membudidayakan ikan jenis kerapu centang. Mengingat ikan kerapu ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi jika sudah masa panennya. Kebetulan hari ini pun saya mau kasihkan makan yang ini ikan runcah. Runcah mau dipotong nanti. Berarti ini pemberian pakan ke berapa? Pertama atau kedua nih buat hari ini? Kedua ya. Oh boleh Pak. Nanti saya bantu Pak. Iya boleh. Tadi antar ikan berapa kilo Pak? Tadi sekitar hampir 10 kilo. 10 kilo. Sore ini kurang dari 10. Karena cuaca air pun agak begitu bisa jernih. Tadi ada Oh. Di mana Pak buat ikan runcahnya? Di sini. Di sini aja. Oke, boleh saya bantu Pak. Nah, berarti sekarang nih total ada berapa ekor yang Bapak pelihara di keramba Pak? Yang ada di keramba ini ada 5 lubang nih, ada 1.200 ekor lah. 1.200 kurang lebih. Itu ukuran ada yang 500 gram, ada juga yang 300 gram, ada juga yang 200 gram. Dia sudah pinjang-pinjang karena kita sering 1 bulan itu 2 kali sortir. Sortir 2 kali dalam 1 bulan. 1 bulan itu 2 kali sortir. Pakannya pun cukup mudah. Cukup diberi makan ikan-ikan kecil dengan durasi pemberian sekitar 2 kali sehari. Dan dari sini aku belajar bahwa untuk sampai di masa panennya alias masa penjualan, Pak Mistari membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan lamanya agar ikan-ikan hasil budidaya ini bisa dijual ataupun dikonsumsi. Tengoklah kondisi pemasaran itu harga ya kan. Nah, kalau memang kita tunggu imleknya. Oh, tunggu momen juga Pak ya? Ya, harganya tinggi kan. Mungkin kita tunggu makin itu makin berat, makin besar lagi itu. Pakannya Pak sehari berapa kilo? Biasa saya satu hari itu 30 kilo lah. 30 kilo? Oh berarti setiap pemberian pakannya harus 10 kilo masing-masing ya? Masing-masing 3 kali setiap hari. Banyak juga Pak. Habis macam mana lah kan ini sesuai dengan kebutuhan. Oh sesuai emang kebutuhan si kerapunya juga Pak ya? Peluang pasar sektor perikanan di Kepulauan Riau terbuka cukup lebar. Seiring dengan kebutuhan konsumsi masyarakat lokal hingga luar negeri, baik produk ekspor ikan segar maupun pengalengan sehingga lebih tahan lama. Dan juga produk hasil pengolahan lainnya juga semakin ramai peminatnya.
butuh kejelian dalam mengenal potensi yang dimiliki daerah ini. Dan sudah seharusnya segala kekayaan yang ada dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyatnya. Hari ini saya belajar bahwa alam telah menyediakan berbagai kebutuhan untuk kita. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkannya dan menggunakannya dengan baik atau tidak. Salah satunya adalah potensi bahari seperti di Desa Mepar ini, di mana Pak Mistari memanfaatkan potensi ini menjadi sebuah komoditas ekonomi bagi kehidupannya. Yang terpenting dari itu semua adalah sejauh mana kita mau melakukan dan belajar dari hari ke hari untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik lagi untuk esok hari.